المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat panjang umur sehingga kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbun salimnya dipasang chipnya untuk hadir karena niatnya sudah, bilhalnya sudah hadir di majelis. Semoga niatan kita semua yang sudah hadir senantiasa dipelihara bilhalnya sehingga kita dapat oleh-olehnya pulang dari majelis. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua dalam rangka melaksanakan perintahnya dan mentoladanin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menjadikan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang rahmatan lil alamin, sehingga hidup kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kita dengan Fatihah apa yang diberikan. Ini juga dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Kenapa harus syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Bisanya kita menjadikan insan seperti ini diberikan cahayanya menumpang menempel nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mahabbah kita kepada Nabi Muhammad senantiasa tidak henti-hentinya karena dengan rahmatnya beliaulah Allah memberikan pada rahmat kita semua. Semoga kita senantiasa menjadikan umat-umat yang muttaqin, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa nanti panggilannya Rasulullah SAW, ummati ummati ummati, karena kita semua dititipai dengan salawatnya. Semoga kita kembali salam ini bersama Rasulullah SAW sehingga nanti kita dikumpulkan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمة علي وأبوء بذنبي واغفر لي وإنه ليغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي وإنه ليغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي واغفر لي وإنه ليغفر الذنوب إلا أنت. Dan kita sama-sama lakukan surat Fatihah khusus untuk orang-orang tua kita yang telah berjuang dalam kehidupannya untuk membesarkan kita semua. Karena tidak anak-anak, tidak sama seperti saya juga, alhamdulillah guru kita Pak Abdul Hadi, kalau ada orang tua kita masih anak. Makanya bahwa kita semua anak-anak dari orang tua kita. Mudah-mudahan Fatihah ini Allah sampaikan menjadikan lentera bagi orang-orang tua kita yang telah tiada, dan yang masih ada menjadikan penerangnya untuk hatinya, menjadikan orang-orang yang mutakin di hadapannya. Dan dengan sakit orang tua kita senantiasa Allah berikan kesembuhan untuk kembali menyelekatin kesempurnaan dalam ibadah. Jadi passwordnya sebutkan orang-orang tua kita semua, ahli warisnya, agar sinyal kita nyampe kepada yang dihajatkan dengan orang tua kita, sehingga Allah memberikan barakahnya pada kita semua. Ala hadiniya wa kullatin sallallahu alaihi wasallam. كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kenapa Fatihah khusus untuk orang tua kita, baik yang telah tiada, raganya telah tiada, perjuangannya masih kita melekat pada diri kita semua, memberikan pelajaran, memberikan hak yang dan batil, membentuk diri kita menjadikan orang seperti ini adalah perjuangan orang tua kita, khusus anak-anakku yang masih kebutuhannya syariatnya tergantung kepada orang tuanya. Kesempatan waktu inilah kalian untuk jadikan anak-anak yang soleh, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan taat kepada orang tuanya. Karena itu yang akan menjadikan hidup menjadikan senang di dunia wal akhirah. Kenapa? Rahmat dari Allah dan ridhonya orang tua. Ya, tanpa ada ridho orang tua kita tidak akan menjadikan kebahagiaan. Banyak materi tapi ridhonya orang tua hanya materi saja, tapi yaumul akhir nanti akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana kalian yang masih ketergantungan secara syariat adalah baktilah kepada orang tua kalian, karena ini menjadikan bekal untuk kalian menjadikan orang tua nanti, ya. Jadi waktu yang telah diberikan Allah dimanfaatkan sebaik mungkin hingga kita dimasukkan hati kita menjadikan anak-anak yang soleh, dan kita sebagai orang tua menjadikan orang-orang yang sabar, tawadu, karena menghadapi semua ini harus dengan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik anak orang tua yang selalu mensyukuri nikmat Allah apa adanya. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu syukur kepadanya, karena setiap saat bersyukur Allah akan mendapatkan menit-menit berikutnya kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita membaca Fatihah untuk guru-guru kita yang telah berjuang mendirikan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, salawat, menjadikan
kita tahu, jadikan orang kita menjadikan anak yang soleh kan? Karena apa? Berkat guru kita, doa orang tua kita, semua guru-guru kita yang berjuang mentadaburi kalimat tauhid thayyibah dan sholawat yang telah tiada menjadikan Fatihah ini lentera, menambah cahayanya dalam kuburnya, dan yang masih hidup senantiasa berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala pada ini, karena kita hanya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memisahkan, jangan sampai hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kita intervensi. Kita hanya kewajibannya berikhtiar berdoa, semoga hajat kita Allah berikan pada guru-guru kita. Kemudian pastinya kalau kepada mendoa pada guru kita diterima. Jadi jangan sampai punya mudah-mudahan. Kita harus yakin karena guru kita lebih mulia daripada kita. Jadi harus apa istilahnya? Husnudzon thinking ya, jangan sampai ada tidak insyaallah mudah-mudahan, kalimatnya tidak baik kalau di hadapan guru kita, karena lebih tinggi makomnya ilmunya, semoga Allah ya, dan Allah memberikan apa yang diberikan janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperbuat Allah akan memberikan walaupun sebiji ataupun Allah tidak akan mengurangi. على هذه وكل صلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kamal pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menciptakan kita semua makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, karena punya aturan ya dikasih nafsu ya, keinginan. Semoga keinginan kita yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu yang mutmainnah, akhirnya menjadikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amanah kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala dilengkapi panca inderanya, senantiasa dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan fitri, bersih. Jadi kita yang diamanahkan harus memelihara bilisan biqalbin panca indera kita, pendengaran kita, karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipelihara agar kita menjadikan orang-orang yang muttaqin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang yang utra di hadapannya. Ala hadiniya wa kullu salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juga untuk pemimpin, kita tidak memungkiri bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campur tangan pemimpin kita, lingkungan terdekat RT hingga presiden, kita tidak bisa taklim seperti ini, karena jaminan keamanan dari secara otoritas pemerintah yang punya kuasa. Jadi kalau di Pakistan sana apalagi di Palestina sana duduk seperti ini, mortir sudah lewat ya, tapi kita syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri kita masih aman, kita bisa talabul ilmi, bisa taklim seperti ini ya, untuk diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala agar berbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kullatu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan majelis sesuai janji kami Nurul Hidayah bahwa 3 minggu yang lalu, bahwa nanti September kita sudah musyawarah. Jadi kita sudah loncengkan per September ini
pelayanan kesehatan alternatif baik ruqyah, gurah atau ruqyah ya atau tusuk jarum. Insyaallah bagi masyarakat lingkungan Gerakan Lusuren atau jamaah yang memang membutuhkan bantuan dari jamaah Nurul Hidayah dalam spesifiknya kesehatan, waktunya nanti kita kondisikan kalau memang bisa menghubungi ke Majelis Taklim Nurul Hidayah, nanti call centernya dibagi ya, bisa langsung ke Nurul Hidayah, bisa di sekretariat, nanti saya share ke yang punya otoritas menangani ruqyah atau tusuk jarum atau gurah. Intinya bahwa Nurul Hidayah kepingin keberadaan di lengang masyarakat ini ada manfaatnya ya untuk lingkungan ya. Jadi semuanya baik. Kalau hadir semua merasa sombong karena nurut semua di majelis taklimnya Nurul Hidayah, tapi kalau berkelok-kelok naik turun itulah romantikanya kita berjuang harus ada istiqomah. Jadi bahwa kita kalau mulus-mulus turun takutnya kepleset, tapi kalau bersiap-siap akan lebih hati-hati. Ya itu aja informasi untuk kaum muslimat umat usulnya yang memang ada keluhan kesehatan, nanti bisa konsultasi dengan medisnya, ahlinya di Nurul Hidayah insyaallah aja untuk ruqyah muhasabahnya guru kita Bapak Muhammad Saudi Indris, dan untuk gurah dan ininya nanti Ustadz Nasruddin ya. Insyaallah Allah senantiasa memberikan kekuatan berkah kepada rencana kita semua agar nilai kita di Majelis Nurul Hidayah ada manfaatnya di lingkungan terdekat juga lingkungan banyak ya.